Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, beberapa waktu lalu, Oda telah memberikan tanggapan resmi dalam sebuah wawancara Jump Fest terkait kelanjutan petualangan kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Egghead. Ya, Oda Sensei mengatakan bahwa di tahun ini banyak yang berhadapan dengan kejadian-kejadian luar biasa. Sungguh dunia yang mengerikan. Jika Luffy dan yang lainnya dapat pergi dari Egghead dengan selamat, maka mereka seharusnya akan sampai ke pulau itu. Menariknya bosku, Oda juga menegaskan awalnya Oda tidak ingin mengambil rute tersebut, tetapi Oda berpikir bahwa dirinya tidak bisa untuk menghentikan petualangan Luffy, hingga pada akhirnya ini akan benar-benar terjadi. Ya, pertarungan antara karakter itu dan karakter itu akan berdampak hal yang di luar perkiraan. Nah, sampai di sini, apabila kita analisa lagi dari wawancara yang udah sampaikan dalam acara Jump Fest, memang cerita One Piece di tahun depan atau tahun 2024 masih akan tetap berlanjut. Dan petualangan kelompok bajak laut topi jerami di Ars Egghead kali ini benar-benar akan segera memasuki babak akhir. Selain itu, dalam acara Jump Fest kemarin, salah satu leaker terpercaya juga telah memberikan bocoran mengenai isi dari chapter 1102, yang mana di chapter ini kita masih mendapatkan cerita tentang kisah masa lalu Kuma. Ya, meskipun di chapter 1102 nantinya kita tidak diperlihatkan kelanjutan insiden yang terjadi di Pulau Egghead, tetapi apabila kita perhatikan lagi dari perkataan Oda Sensei tentang karakter itu, apakah mungkin dia akan terlibat dalam insiden di Pulau Egghead? Dan siapa sebenarnya karakter yang dimaksud oleh Oda Sensei tersebut? Sampai-sampai karakter itu mampu berdampak hal yang di luar perkiraan. Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari kelanjutan manga One Piece chapter 1102. Nah, seperti yang Mimin sampaikan tadi, bahwa di chapter ini kita akan diperlihatkan kembali kisah masa lalu Kuma setelah Kuma benar-benar menjadi cyborg. Menariknya, di chapter ini kita diperlihatkan sebuah panel saat Portgas DS memperlihatkan bounty pertama milik Luffy kepada Jinbe. Begitupun dengan Dragon dan Sabo. Selain itu, kita juga diperlihatkan Kuma yang juga telah mengetahui bahwa Luffy telah mendapatkan nilai bounty dan menjadi seorang bajak laut. Sementara itu, Bonnie dan para nelayan yang membantunya kabur dari kerajaan Sorbet pun diperlihatkan sedang mengadakan sebuah pesta. Ya, mereka tampak bersemangat untuk mencari keberadaan Kuma. Nah, sampai di sini, apabila kita perhatikan lagi dari timeline yang terjadi pada chapter 1102 nantinya, di mana Portgas DS untuk pertama kalinya melihat bounty dari Luffy, ini terjadi ketika Luffy berhasil mengalahkan bajak laut Arlong dan akan menuju ke lautan Greenland. Artinya, saat Kuma bertemu kembali dengan kelompok bajak laut topi jerami di Ars Thrillerbug maupun di Kepulauan Sabaody, Kuma belum seutuhnya kehilangan kesadarannya. Lalu kemudian di sisi lain, apa yang disampaikan oleh Oda Sensei terkait karakter yang akan berdampak besar di luar perkiraan tentunya membuat para fan One Piece bertanya-tanya, sebenarnya siapa karakter yang Oda Sensei maksud ini? Apakah mungkin dia adalah Akagami no Seng? Karena apabila kita perhatikan lagi dari perkataan Oda Sensei bahwa dirinya tidak bisa untuk menghentikan petualangan Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami, seharusnya akan sampai ke pulau itu, hingga pada akhirnya ini benar-benar akan terjadi, seolah semakin menegaskan bahwa pulau yang dimaksud oleh Oda Sensei adalah Pulau Elbaf, di mana seperti yang kita tahu, di Pulau Elbaf sendiri, sang kaisar lautan Akagami no Seng telah berada di sana. Artinya, apakah mungkin Luffy benar-benar akan berhadapan dengan Seng, sehingga pertarungan mereka berdua pun akan berdampak besar di luar perkiraan? Yap, memang hal itu tidak sepenuhnya salah, karena bukan menjadi hal yang tabu bagi para fan One Piece.
jika sosok Akagami no Seng akan menjadi pesaing terberat bagi Luffy untuk memperebutkan harta karun One Piece dan gelar Raja Bajak Laut. Selain itu, Seng yang merupakan keturunan dari Tenryubito dan pernah bertemu dengan para Gorosei pun seolah semakin menegaskan bahwa plot twist dalam cerita One Piece bukanlah sesuatu hal yang mustahil bagi Oda Sensei. Artinya, Oda telah benar-benar sukses membuat karakter Seng seolah memiliki peran sebagai karakter yang memiliki dua sisi mata pisau. Bisa saja Seng ini berada di kubu pemerintah dunia dan juga berada di kubu bajak laut, di mana hal ini jelas membuat kita semua amat sangat penasaran apakah Seng akan mengkhianati Luffy dan menjadi musuh utama bagi Luffy dalam memperebutkan harta karun One Piece. Memang bukanlah sesuatu hal yang mustahil. Perlu diingat, pada manga One Piece chapter 847, Big Mom pernah mengatakan bahwa setiap Yonko ingin menjadi penguasa tunggal di lautan dengan cara menghancurkan Yonko lainnya. Tipisnya perbedaan kekuatan di antara para Yonko membuat mereka berpikir dua kali untuk saling menyerang. Dan itu sebabnya kenapa Yonko Kaido dan Big Mom justru membentuk sebuah aliansi di pertempuran negeri Wano. Ya, intinya Yonko atau sistem keseimbangan di dunia One Piece menciptakan sebuah kondisi untuk saling mengunci satu sama lain. Lalu kemudian di sisi lain, apabila kita berbicara mengenai tujuan Akagami no Seng untuk mendapatkan harta karun One Piece, tentunya akan menimbulkan sebuah konflik dengan para bajak laut yang memiliki tujuan yang sama. Artinya, para bajak laut lainnya pun tidak akan membiarkan ada sebuah kelompok bajak laut lain untuk mendapatkan harta karun One Piece, karena tidak ada yang namanya dua gelar Raja Bajak Laut, dan gelar Raja Bajak Laut hanya untuk satu orang. Well, dari penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pertarungan Luffy versus Akagami no Seng pun benar-benar akan terjadi di Pulau Elbaf. Sehingga ini akan sangat masuk akal, pemenang dalam pertarungan ini nantinya akan sangat berdampak besar bagi dunia One Piece, seperti yang dikatakan oleh Oda Sensei. Jadi, jika nantinya Seng benar-benar mati, maka sudah jelas Seng akan mati di tangan Luffy karena pertarungan mereka berdua. Artinya, Luffy telah menepati janji Seng untuk menjadi bajak laut yang mampu melampauinya. Nah, itu tadi merupakan spoiler manga One Piece chapter 1102. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Apakah pertarungan Luffy dan Seng benar-benar akan terjadi di Pulau Elbaf? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.